Hai anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar mengenai satuan sudut dari bab garis dan sudut. Yang pertama, untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan satuan derajat, menit, dan detik. Jadi ingat ya, derajat, menit itu tanda petik 1, detik tanda petik 2. Contohnya seperti ini. Sudut yang besarnya 150 derajat, 23 menit 20 detik. Itu bisa kita tulis seperti ini. 150 derajat, 23 tanda petik, 20 tanda petiknya ada 2. Kemudian, sudut yang besarnya 45 derajat, 11 menit 9 detik. Bisa kita tulis seperti ini. Lalu, 75 derajat, 25 menit 34 detik. Jadi bisa dipahami ya mengenai ini aja konsepnya derajat, menit, detik. Kemudian tingkatan satuan sudut. Kita akan pelajari misal ada tingkatan satuan panjang. Biasanya itu kilometer, hektometer, diameter, meter, dan seterusnya. Kalau ini dikali 10 biasanya. Kalau ke atas dibagi 10. Nah, demikian juga dengan satuan derajat ke menit ini. Dari derajat, saya tulis derajat ke menit itu dikali 60. Lalu dari menit ke detik itu juga dikali 60. Tetapi kebalikannya, kalau dari detik ke menit tentunya dibagi 60 gitu kan. Kemudian dari menit ke derajat pun dibagi 60. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Oke ya. Yang mana 1 menit itu kan terdiri dari 60 detik. Sehingga kalau ini kita turunkan menjadi 1 derajat itu sama dengan berapa detik gitu ya. Tentunya 60 dikali 60 detik sama dengan 3600 detik, seperti itu. Kemudian kebalikannya, balikan dari sini. 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Dari mana? Dari sini. 60 menit sama dengan 1 derajat. Yang ini 60 menit sama dengan 1 derajat, ini saya tulis, saya teruskan ke sini. Kemudian kalau kedua ruas saya bagi 60. Tentu ini jadi 1 menit kan? Dan ini menjadi 1/60 derajat. Nah, inilah dia. Kemudian yang ini saya turunkan lagi rumusnya. 1 menit 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Dari mana? Dari rumusnya yang ini juga saya tulis 60 detik sama dengan 1 menit. Nah, kalau kedua ruas saya bagi 60, maka menjadi ini berapa? Ini menjadi berapa? Jadi 1 kan? 1 detik sama dengan 1/60 menit. Inilah dia. 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Dari mana? Dari sini, rumus yang ini saya tuliskan dulu di sini. 3600 detik sama dengan 1 derajat. Kedua ruas saya bagi 3600. Tentu ini jadi 1 kan? 1 detik. Dan ini tentunya jadi 1/3600 derajat. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang perlu diingat. Lalu kita juga bisa memanfaatkan jam dinding. Kita bisa manfaatkan jam dinding ini untuk mengukur besar suatu sudut. Kita gunakan, kalau biasanya busur yang kita lihat itu adalah busur 180 derajat,
Nah, di sini saya gunakan busur 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh, satu putaran penuh. Coba disimak. 1 jam itu satu putaran, ya kan? Pelan-pelan 1 jam, misal dari jam ini jarum pendeknya, ini jarum panjangnya, berputar, itu kan satu putaran. Kemudian 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Dan lalu kedua ruas ini saya bagikan berapa supaya lebih sederhana? Kedua ruas dibagi 60. Seperti itu ya, maka ini menjadi 1 menit. Sama dengan 6 derajat. Ya kan? 1 menit sama dengan 6 derajat. Satu putaran itu dari sini ke sini itu 5 menit kan? Maka saya tulis 5 menit. Kali ada berapa jam? Tentu ada 12 jam kan? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam. Maka kali 12 sama dengan 60 menit. Yang mana satu putaran ini adalah 360 derajat. Nah, jika kedua ruas saya bagikan dengan 60, maka ini menjadi 6 derajat sama dengan 1 menit. Gitu. Kemudian satu putaran itu ada 360 derajat. Ya kan? Ini coba dilihat. Tuh, satu putaran ini dari jam 12 kembali ke jam 12 itu kan 360 derajat atau satu putaran. Nah, kalau saya bagi nih, kita mau menghitung dari jam 11 ke jam 12 itu membentuk berapa derajat. Tentu satu putaran ini 360 derajat ini saya bagikan dengan ada 12 jam. Seperti itu kan? 362 dibagi 12 jam. Sama dengan 36 bagi 12, 30 derajat per jam. Ini artinya apa? Artinya dari jam 12 ke jam 11 itu membentuk sudut 30 derajat. Dan dari jam 11 ke jam 10 itu membentuk sudut 30 derajat. Sudah 60 derajat ya. Kalau dijumlah. Kemudian dari jam 10 ke jam 9 itu membentuk sudut 30 derajat. Dijumlahkan menjadi 90 derajat. Saya jumlahkan menjadi 360 derajat. Maka satu lingkaran penuh ini, satu putaran penuh ini sama dengan 360 derajat, yang mana itu terdiri dari 12 jam satu putaran kan. Artinya antar jam ini, antar setiap jam itu membentuk 30 derajat. Oke? Ingat catatannya pada slide pertama itu dari derajat ke menit ke detik, turun itu dikali 60, turun lagi dikali 60. Kalau naik dibagi
60. Maka 43 derajat itu saya kalikan dengan 60. 43 derajat kalikan 60 menit sama dengan 2580 menit. Maka ini menjadi 2580 menit. Gampang. Kemudian contoh kedua. 8 derajat itu berapa detik? Ke detik ya. Lihat ini dari derajat ke detik. 8 dikali 3600 detik. Langsung. Karena kan dari derajat ke detik kali 60 kali 60. Ini sama dengan 28.800 detik. Saya tulis di sini 28.800 detik. Oke, kemudian contoh ketiga, 3/4 derajat. Itu sama dengan berapa menit? 3/4 derajat berapa menit? Gampang, sama dengan 3/4 dikali 1 derajat berapa menit? Lihat yang ini. Dari derajat ke menit itu kali 60. Maka ini saya kalikan 60 menit. Ya. Bagi 4, 1 bagi 4, 15. 15 kali 3, 45 menit. Saya tulis di sini jawabannya 45 menit. Oke. Kemudian contoh keempat, 8,3 derajat. Itu berapa menit? Karena ini berkoma, maka saya penggal dulu atau saya pisah dulu menjadi 8 derajat ditambah 0,3 derajat. Bisa kan seperti itu? Kemudian masing-masing derajat ini saya kalikan 60 karena kita mau ubah ke menit. Menjadi 8 kali 60 saya dalam kurung ditambah 0,3 dikali 60 menit. Oke. 8 kali 60 480 menit ditambah 0,3 kali 60 sama dengan 18 menit. Ini udah setara, satuannya sama-sama menit, kita jumlahkan sama dengan 498 menit. Saya tulis di sini 498 menit. 86 menit, 36 detik. Kita diminta mengubahnya. Satuannya sama, ini derajat, menit, detik. Jadi kira-kira yang diminta di soal ini adalah tentu ini 86 menit. 86 menit itu kan bisa kita penggal menjadi yang ini ya. Ini bisa diubah menjadi 60 menit ditambah 26 menit. Benar tidak? Nah, yang 60 menit ini kan sama dengan 1 derajat. 60 menit ini sama dengan 1 derajat. Nah, apa salahnya? Kalau 1 derajatnya ini saya tambahkan ke 72. Biar dia menjadi 73. Maka saya tulis di sini 73 derajat. Di sini menjadi 26 menit. 36 detik. Baru tulisannya tepat. 15 derajat, 56 menit, 75 detik. Nah, satuan yang diminta sama. Berarti kira-kira ada yang berlebih di sini, yaitu si detik. Ini 75 detik. Akan lebih efisien kalau kita pisah yang 60 detiknya. Maka ini saya urai menjadi 60 detik ditambah 15 detik. Seperti itu kan? 15 detiknya ini boleh saya tulis langsung di sini. Nah, 60 menitnya ini saya berikan ke sini. Menjadi 60 detik itu kan sama dengan 1 menit. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi 1 menitnya ini saya berikan ke 56. Menjadi dia 57. Nah, ini tetap 15 derajat. 9 derajat, 36 menit. Diminta diubah ke derajat. Ubah ke derajat. Maka kita ingat lagi, dari menit diubah ke derajat berarti dibagi 60 ya.
Saya ubah seperti ini, 9 derajat ditambah 36 derajat per 60. Saya buat seperti itu. Karena kan 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Jadi langsung saya buat per 60. Ini sama dengan 9 derajat ditambah 36 bagi 60, 0,6 derajat. Kalau dijumlahkan sama dengan 9,6 derajat. Oke, kemudian ini 40,6 derajat diubah ke derajat dan menit. Tentu ini saya ubah dulu. Yang 0,6-nya ini yang kita ubah ke menit. 40 derajat ditambah 0,6 derajat. Seperti itu bukan? Nah, ini tetap 40 derajat ini tetap ditambah 0,6 ini 0,6 derajat diubah ke menit. Tentunya dikali 60 kan? Tadi satuannya itu derajat, menit, detik. Kalau dari derajat ke menit kali 60. Tutup kurung. 40 derajat ditambah 0,6 dikali 60 sama dengan 36 menit. Maka saya tulis di sini 40 derajat 36 menit. Berikutnya atau terakhir 36 derajat 65 menit. Nah, satuannya masih tetap. Berarti di sini ada yang berlebih. Jelas ya, 65 menit ini berlebih karena kelebihan 60 menitnya itu bisa kita berikan ke si derajat. Jadi ini saya ubah dulu 60 menit ditambah 5 menit, gitu kan? Nah, 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Saya berikan kepada 36, menjadi 37 derajat. Sisanya 5 menit. Oke, demikian pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.